Kali ini kita akan mereview sebuah VGA termurah di kelasnya, tapi memiliki performa yang bisa dibilang cukup baik. Kira-kira seperti apa performanya? Ayo kita buktikan. Halo gamers, apa kabarnya? Bersama saya Bayu dari 1IT Solution for your PC Gaming. Dan kali ini aku kedatangan sebuah VGA yang termurah di kelasnya, tapi juga oke untuk performanya. Yap, ini adalah VGA dari Inno3D GeForce GTX 1660 Super Twin X2. VGA ini hanya dibanderol dengan harga Rp3.430.000 di toko kami. VGA ini memiliki performance yang sangat baik untuk VGA sekelasnya. Dan jika dibandingkan dengan VGA dari pendahulunya, VGA ini memiliki perbedaan yang nggak terlalu signifikan sih sebetulnya. Jika kita bandingkan dengan yang versi biasanya, dari Inno3D juga, tapi nggak yang Super. Dia Inno3D GeForce GTX 1660 Twin X2. Yang menjadi pembeda di sini yang paling terlihat adalah dari memory clock-nya yang sebesar 14GB, sedangkan di Inno3D yang GTX 1660 Twin X2 dia memiliki memory clock 8GB, sedangkan untuk memory interface-nya ini adalah menjadi pembeda yang paling terlihat karena di GTX 1660 Super Twin X2 dia sudah memiliki GDDR6. Sedangkan di GeForce GTX 1660 Twin X2 dia masih menggunakan GDDR5. Oke, untuk pembandingnya lagi kita menggunakan Inno3D GeForce GTX 1650 Super Twin yang sudah GDDR6. Di sini memiliki perbedaan yang sangat jauh. Dia memiliki perbedaan yang ya hampir semua kecuali satu, yaitu sama-sama GDDR6. Di CUDA Cores-nya dia memiliki 1280 dan di boost clock-nya dia memiliki 1755. Kemudian untuk memory clock-nya dia ada 12GB per second dan standar memory config-nya dia hanya 4GB. Untuk memory interface-nya dia memiliki 128 bit dan untuk memory bandwidth-nya dia memiliki 192. Di sini memiliki angka yang tentu saja sangat berbeda jika dibandingkan dengan 1660 Super Twin X2. Tapi kenapa aku nge-mention VGA 1650 ini adalah karena jika kalian memiliki budget yang low, kalian bisa memotong at least kurang lebih 1 juta rupiah. Tapi kalau misalkan kalian oke lah, kita tabung 1 juta lagi lah. Better kalian ya langsung aja ambil yang tertinggi. Sebenarnya untuk performa nggak memiliki perbedaan yang sangat jauh ya. Nggak ada yang sampai perbandingan 40-50 FPS lebih jauh gitu. Nggak sebetulnya. Hanya memang memiliki ya performance yang tentu saja lebih baik lah. Nah, kira-kira seperti apa untuk performance-nya sendiri dari Inno3D GTX 1660 Super Twin X2 ini? Kita akan buktikan setelah ini. Oke, sebelum kita mulai untuk uji coba gamenya, aku akan memperkenalkan rakitan yang akan aku gunakan kali ini. Di sini aku menggunakan prosesor dari generasi ke-10-nya Intel, yaitu Intel Core i5 10400. Kemudian untuk motherboardnya aku menggunakan motherboard dari MSI B460M Mortar. Oke, untuk RAM-nya di sini menggunakan RAM dari Thermaltake, yaitu TUF RAM dengan kapasitas 16GB kit 2x8GB dengan 3200 mHz. Dan untuk penyimpanan Windows-nya aku menggunakan SSD dari tim dengan kapasitas 240GB. Untuk penyimpanan gamenya aku menggunakan hard disk dari Seagate dengan kapasitas 500GB. Dan untuk power supply-nya aku menggunakan power supply dari Thermaltake dengan kapasitas 500W 80 plus bronze. Dan untuk pendingin prosesornya aku menggunakan fan dari Cooler Master Hyper LED 212. Kemudian untuk casingnya aku menggunakan casing dari MacForce 100R yang biasanya aku pakai di video-video yang sebelumnya. Jadi setelah semua aku perkenalkan untuk komponen-komponen ini, kita akan mulai testing. Seperti biasanya, kita akan mencoba game dari e-sport dulu. Kita akan mencoba game Dota, Valorant, dan Rainbow Six. Dan untuk game AAA-nya, aku akan memainkan game dari Shadow of Tomb Raider, Need for Speed Heat, Doom Eternal, Horizon Zero Dawn, dan nggak tahu lagi siapa aja, nggak tahu, lupa gamenya apa aja. Ya udahlah, pokoknya yang penting kita coba. Let's go. Oke, untuk yang pertama kita ada di game Dota 2. Di sini aku menggunakan settingan yang rata kanan atau yang full high dan full effect. Untuk gameplaynya sendiri sangat lancar dengan FPS rata-rata 140 hingga 170 FPS.
Nah, untuk di game Valorant di sini menggunakan settingan yang high dan untuk FPS terendahnya dimulai dari angka 185 hingga 250-an FPS. Dan di rata-rata ketika mainnya ada di angka 220-an sehingga bisa dibilang sangat-sangat lancar dengan settingan high. Di game Rainbow Six, aku coba untuk ngebenchmark dan hasil yang dikeluarkan adalah rata-rata FPS-nya bisa di angka 239 FPS, sehingga untuk performanya sendiri terbilang sangat bagus karena ini kita menggunakan settingan yang high ke rata kanan. Tetapi untuk di gameplaynya sendiri kita mendapatkan FPS kira-kira di angka 180-an ketika kita sedang bergerak atau berlari. Jadi untuk idlingnya memang dia di angka 200, tapi untuk bergeraknya akan turun di angka 170 hingga 180 FPS. Nah, untuk di game GTA 5 aku menggunakan settingan yang very high dengan semua efek menyala dan resolusi 1080. Di sini kita mendapatkan FPS mulai dari 50 hingga 60-an FPS. Selama gameplaynya sendiri nggak ada masalah, nggak ada patah-patah. Hanya saja FPS-nya akan stay di rata-rata kira-kira 55 FPS. Kalian juga bisa turunkan kualitas grafik ke high kalau ingin mendapatkan FPS yang lebih tinggi dari angka 60. Next ada game Need for Speed Heat dengan settingan ultra dan kebetulan di gamenya juga lagi hujan sehingga grafiknya mungkin akan sedikit diuji di sini. Nah, untuk FPS-nya sendiri kita mendapatkan angka 60 hingga 70 FPS. Dan di sini kalian juga bisa menurunkan untuk kualitas grafiknya ke high jika kalian ingin mendapatkan yang lebih tinggi. Karena di high sendiri dia bisa mendapatkan FPS yang sudah sangat baik dan di atas 70 pastinya. Jadi, why not? Next ada game Doom Eternal dengan settingan Ultra Nightmare, tetapi untuk teksturnya aku menggunakan settingan Ultra dikarenakan VRAM yang nggak cukup dan melebihi batas yang disediakan. Nah, untuk gameplaynya sendiri di sini kita mendapatkan FPS mulai dari 100 hingga 150 FPS. Untuk stabilnya sendiri ada di angka 100 FPS. Meskipun kita hanya menggunakan settingan ultra di teksturnya, tapi untuk gambar, kualitas gambarnya sendiri nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan sehingga ya masih sangat nyaman untuk dimainkan. Next kita ada game yang baru aja rilis untuk versi PC-nya, yaitu game Horizon Zero Dawn, dan di settingan ultranya kita bisa mendapatkan FPS sekitar 65 hingga 75-an. Jadi untuk gameplaynya dengan efek yang keluar semua, kita lagi ada di tempat yang bersalju ini, dia nggak ada FPS drop sampai di bawah angka 60. Jadi sangat-sangat lancar aku bilang dan sangat nyaman untuk dimainkan menggunakan VGA ini. Dan yang terakhir ada game Shadow of Tomb Raider dengan settingan ultranya, kita bisa mendapatkan FPS di angka 70 hingga 90 FPS. Dan nggak ada yang namanya lag berat apapun itu, di game ini lancar banget, nggak ada masalah. Kita mendapatkan FPS untuk rata-ratanya di angka 80 secara stabil. Tapi ketika kita sedang berjalan, mungkin dia akan mendapatkan FPS drop hingga 60 atau bahkan hingga 55 FPS. Tapi nggak sampai yang parah-parah banget, jadi bisa dibilang masih sangat playable. Nah, jadi seperti itu untuk performance dari VGA Inno 3D GTX 1660 Super Twin X2 ini. Dia sudah bisa menyentuh angka 60 hingga 100 FPS untuk game-game yang sudah kita coba tadi. AAA di atas 60 FPS. Kalaupun ada drop FPS, dia ada di angka 50 FPS. Nggak akan terlalu mengganggu juga untuk kalian yang hanya mengejar kualitas grafik. Tapi kalau misalkan kalian ingin mengejar angka FPS sehingga setinggi mungkin, kalian bisa turunkan di medium ataupun low. Nggak akan ada masalah jika kalian menggunakan settingan itu. Kemudian untuk game e-sportnya sendiri nggak ada masalah sama sekali. Semuanya dari Dota, Rainbow Six, dan juga Valorant bisa bermain di atas 100 FPS. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan komen jika kalian ada pertanyaan atau ada request untuk rakitan yang bisa kita review atau kita rakitkan di video berikutnya. Jangan lupa untuk kunjungi offline store kami yang ada di High Tech Mall Surabaya dan juga online store kami yang ada di Tokopedia dan Bukalapak One IT. Terima kasih banyak, saya Bayu pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out.